Oke, halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di channel gua dan sekarang kita akan belajar ngoding. Kita akan belajar tentang CSS, lebih spesifiknya kita akan belajar tentang border radius. Oke, dan mungkin ini tutorial kesekian atau keberapa kali saya kurang tahu tentang CSS gitu ya. Dan teman-teman silakan praktekkan kalau ingin langsung mempraktekkan. Dan by the way, buat teman-teman yang belum atau yang baru menonton video ini, jangan lupa di follow, kemudian di like, dan jika nanti ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, tanpa perlu lama-lama kita masuk atau kita mulai dengan CSS. Mungkin di sini kita akan atur keseluruhan. Kita akan atur marginnya 0, paddingnya juga 0, dan kemudian kita akan mengambil body, kita atur lebarnya di 100% dan tingginya di 100 VH. Oke, agar nanti konten kita ini berada di tengah-tengah halaman, jadi kita perlu menambahkan displaynya flex, justify kontennya center, align item center. Oke, sekarang kita masuk di HTML dan seperti biasa kita akan membuat struktur dasar HTML-nya. Setelah itu kita akan menghubungkan CSS kita tadi. Tujuannya agar nanti kode-kode atau style yang kita atur di CSS itu bisa berfungsi di HTML kita. Oke, dan di sini kita tambahkan nama file dari CSS-nya. Oke, mungkin title-nya kita akan rubah menjadi CSS property. Di dalam body, kita akan membuat satu kelas dengan nama container. Lalu setelah kita membuat HTML-nya, yang kita lakukan sekarang adalah beralih ke CSS. Karena kita akan fokus pada CSS. Oke, kita tahu kita sudah membuat kelas dengan nama container. Untuk itu kita akan seleksi kelas tersebut dengan cara karena kita menggunakan karena kita menggunakan kelas di HTML, maka untuk menyeleksi kelas tersebut kita menggunakan titik seperti ini diikuti dengan nama kelasnya container. Oke. Nah, yang kita lakukan, kita atur dulu berapa lebar dan berapa tinggi dari kontainernya. Lebarnya misal 200 px dan tingginya misal 200 px atau pixel. Oke, sekarang belum terlihat hasilnya. Kita bisa memberikan warna atau background color. Misal warnanya, dipping aja. Seperti ini. Ya, agak terlihat lebih bagus ya. Oke, sekarang karena tadi saya mengatakan kita akan belajar tentang border radius, lalu pertanyaannya border radius itu apa sih gitu ya. Nah, border radius biasanya berfungsi untuk mengatur sudut-sudut dari setiap elemen. Nah, biasanya fungsinya seperti itu dan memang selalu fungsinya seperti itu. Lalu dari contoh yang sudah kita buat, misal kontainer kita atur lebarnya 200, kita atur tingginya juga 200. Kita ingin mengatur setiap sudut dari kontainer ini agar lebih tumpul ya, karena kalau kita lihat yang sudah kita buat ini terlalu istilahnya runcing gitu ya, terlalu tajam gitu, kurang lebih seperti itu bahasanya. Lalu kita akan membuatnya agak lebih tumpul ya. Kita bisa menggunakan yang namanya border radius. Oke, caranya kita hanya menambahkan border radius seperti ini, kurang lebih seperti yang saya contohkan di atas. Lalu value dari properti ini kita bisa sesuaikan. Misal kita mau sudutnya itu sekitar 10 px atau 10% gitu ya. Maka kita tinggal menambahkan di sini 10 px. Oke, teman-teman bisa lihat
kalau kita menambahkannya hanya satu seperti ini, maka itu artinya akan berlaku ke seluruh sudut. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat dari kontainer yang sudah kita buat ada 4 sudut ya. Atas kiri, atas kanan, bawah kanan, dan bawah kiri. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana kalau ingin kita mengatur secara spesifik ya? Nah, ada mungkin 2 cara yang akan saya praktekkan. Nanti teman-teman silakan tentukan mana yang lebih efektif untuk digunakan. Nah, kita bisa menghapus seperti ini, kita hapus. Dan kita menambahkan border radius. Yang kita lakukan itu kita tentukan berapa pixel yang akan kita buat dalam setiap sudut. Misal kita ingin menentukan sudut bagian atas sebelah kanan, bagian atas sebelah kiri misal 10 px. Oke. Nah, kalau tadi yang saya bilang tadi, kalau hanya satu itu akan berlaku ke seluruh sudut. Lalu caranya ini kan kita sudah tentukan 10 px. Kita pisahkan dengan spasi tanpa koma ya. Kita pisahkan dengan spasi, kita tambahkan berapa pixel lagi yang ingin kita tambahkan di sudut yang mungkin kita tentukan di atas kanan gitu ya. Kita bisa menambahkannya itu 15 px. Oke, teman-teman bisa lihat semua sudut hampir sama kecuali sudut yang kanan atas ya. Kanan atas sama bawah kiri. Itu diambil juga sama dia sebesar 15 px. Karena kita hanya menambahkan 2 di sini teman-teman. Sedangkan sudut yang ada itu ada 4 sudut, gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan satu lagi misal. Kita ingin menambahkan 20 px gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini berada ya, yang 20 px ini adanya di bawah sebelah kanan ya, yang di sini. Ini 20 px gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau kita ingin menambahkan satu lagi, misal 30 px. Nah, teman-teman bisa lihat ada 4 sudut yang kita atur, yang mana akan menyesuaikan pada kontainer yang sudah kita buat. Kalau kita lihat 30 px itu atau 30 pixel itu berada di bagian bawah sebelah kiri, kemudian 20 px itu berada di bawah sebelah kanan, kemudian 15 px itu berada di atas sebelah kanan, dan yang 10 px itu berada di atas sebelah kiri. Jadi kita bisa menentukan nih masing-masing sudut kita mau menentukan berapa, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini cara yang pertama. Lalu ada cara yang kedua yang mungkin teman-teman bisa pakai, yaitu kita langsung mengetik propertinya, kita menentukannya di mana gitu ya. Kalau tadi itu kita langsung menulis border radius, lalu value-nya masing-masing kita tentukan. Nah, sekarang propertinya kita tentukan langsung. Nanti value-nya hanya satu gitu ya. Nah, misal border top. Nah, ini top ini kan ada 2 nih. Kalau teman-teman lihat top ini kan ada 2, yaitu kiri dan kanan ya. Begitu juga di bawah, yaitu kiri dan kanan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita harus menentukan secara spesifik teman-teman. Border bagian atas sebelah mana? Kiri atau kanan? Nah, misal kita ingin menentukannya di bagian left seperti ini. Lalu diikuti dengan radius. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita menambahkan border ya, border radius di bagian atas di bagian atas sebelah kiri ya. Berapa nilai yang kita buat atau berapa value yang ingin kita buat gitu. Misal 10 px gitu. Nah, ini lebih spesifik teman-teman. Artinya dia hanya berlaku pada
sudut yang kita tentukan di sini, yaitu bagian atas sebelah kiri, gitu ya. Nah, kemudian border top ini masih di atas, kemudian sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kalau tadi bagian atas sebelah kiri, sekarang bagian atas sebelah kanan. Oke, misal value-nya sebesar 15 px. Sorry. Value-nya sebesar 15 px. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi ya, bagian atas, kiri dan kanan sudah kita tentukan. Sekarang kita tentukan bagian bawah, kiri dan kanan. Oke, jadi kita bisa menambahkan border, kemudian bottom, lalu bagian mana yang kita tentukan? Bagian misal kiri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya, kita menambahkan border radius bagian bawah sebelah kiri. Gitu. Besarnya kita bisa menambahkan 10 px. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kiri bagian bawah kita sudah menambahkan kita sudah menambahkan 10 px. Oke, selanjutnya tinggal yang terakhir nih, bagian bawah sebelah kanan. Kita bisa menulis lagi nih kodenya. Border bottom ya. Bottom, kemudian bagian kanan ya. Nah, seperti ini. Value-nya kita bisa menambahkan misal yaitu 15 px. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Artinya ada dua cara nih kita bisa menentukan ukuran setiap sudut ya. Kita bisa menggunakan border radius sekaligus tadi. Lalu value-nya kita bagi 4. Oke ya. Ada bagian atas kiri, atas kanan, bawah kanan, dan bawah kiri. Value-nya kita bagi 4, tapi propertinya kita tulis 1 kali. Sedangkan cara yang kedua ini, propertinya kita tulis 4-4. Misal kita ingin mengatur ukuran yang berbeda setiap sudut. Jadi kita harus menulis 4 sudutnya langsung. Misal border top left, border top right, bottom left, bottom right gitu ya. Lalu kita tentukan masing-masing value-nya berapa. Nah, ada dua cara yang saya berikan kepada teman-teman. Dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan oke teman-teman, mungkin ini akhir dari video ini, akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan video ini, silakan follow dulu, like, dan jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.